Bab 151, Bantuan Krisis. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dampak yang dahsyat itu, mengalir keluar dalam sekejap, tetapi ketika keduanya masih bersentuhan, terjadi dampak lain. Harimau dan serigala meraung ganda. Boom, setidaknya 2 ton serigala raksasa berwarna darah, langsung terpental beberapa meter, cakar anggota badannya menangkap 4 tanda panjang yang terlihat jelas di tanah. Pukulan ini, tepat di dahi serigala raksasa berdarah, langsung memberikannya kepada ketujuh orang itu. Ye Xuan tidak dapat melewatkan kesempatan itu, dan langsung mengganti senjatanya. Punya 100 langkah untuk memakai yang, berikan aku kematian. Panggil, Han Mang melintas, langsung ke mata serigala raksasa berdarah, tetapi juga menembus kepalanya, kekuatan spiritual yang ganas menggulung kepalanya menjadi lumpur daging, membuatnya langsung menjadi ganas. Serigala merah, mati. Namun, saat ini, ada 2 binatang roh di lapangan, dan kecepatan Ye Xuan membunuh serigala raksasa berdarah itu jauh lebih cepat daripada pertempuran Zhao Pan. Kekuatan pasangan ini telah mengejutkan penonton. Tidak mungkin, kamu benar-benar membunuh serigala iblis, ini tidak mungkin. Suara netral itu tiba-tiba berteriak. Kamu adalah bara api binatang buas, aku tidak melihatmu. Ye Xuan tampak seperti kondensat, dan langsung menyatu dengan pembuluh darah. Darah kelelawar supersonik menengah. Setelah integrasi, Ye Xuan tiba-tiba menutup matanya, dan tubuhnya juga memancarkan energi tak terlihat untuk keluar. Ini adalah efek dari darah kelelawar supersuara, yang dapat diposisikan menggunakan gema. Meskipun hanya beberapa ratus meter jauhnya, jangan lupa, ini adalah lembah kecil. Hei, ketemu. Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya dan membuka busur ke satu arah. Tembak dengan sangat tepat. Panggil, Han Mang jatuh langsung ke hutan. Ye Xuan mendengus dan meletakkan pengejaran bintang. Pada titik ini, Zhao Pan, mereka juga kebetulan membunuh 2 binatang roh terakhir, seluruh tubuh hancur. Beberapa orang di Zhao Pan sudah terdiam. Serigala raksasa berdarah yang telah menggigit lengan Zhao Chongwen sebenarnya dibunuh oleh Ye Xuan. Apakah kekuatan ini terlalu berlebihan terhadap langit? Para pendahulu, apakah kamu baik-baik saja? Ye Xuan tetap tenang dan buru-buru pergi untuk melihat luka Zhao Chongwen. Zhao Chongwen juga terkejut, tetapi dia melihat lengan patah dari pedang cahaya dingin di samping, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Hei, sepertinya aku harus berlatih pedang tangan kiri di masa depan. Tidak harus. Ye Xuan tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat, langsung mengambil kembali lengan Zhao Chongwen yang patah, dan kemudian menerima luka Zhao Chongwen. Pada saat yang sama, dia juga mengganti obatnya, menyerahkannya kepada yang lalu. Para pendahulu, minumlah obat ini. Apa ini? Zhao Chongwen sedikit terkejut, tetapi setelah bertanya, dia mengambil ramuan obat itu dan langsung menelannya. Sekarang, dia sangat percaya pada Ye Xuan. Jika tidak ada hal seperti itu, kepalanya mungkin akan tergigit. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah membiarkannya gemetar sepenuhnya. Dia merasa lengannya yang patah mulai gatal seolah-olah telah digigit oleh 10.000 semut. Tetapi rasa sakit ini masih bisa ditoleransi. Yang mengejutkannya adalah luka lengannya yang patah mulai sembuh. Setelah beberapa detik, lengan yang patah itu diangkat, dan bahkan bekas lukanya pun hilang. Ini. Zhao Chongwen terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Bukannya tidak mungkin untuk menyambung lengan yang patah, tetapi itu membutuhkan seorang ahli yang terampil. Dan Ye Xuan hanya memberinya obat, dia hanya mengambilnya. Apakah dia memakan sendan? Obat ini persis seperti yang ditukar Ye Xuan dari sistem fagositosis. Nilai 50.000 ditelan dan terlalu mahal untuk mati. Namun, Ye Xuan berpikir bahwa bahkan jika itu adalah 100.000 poin, dia akan membelinya. Ini adalah obat yang secara tidak sengaja didapat generasi muda. Jika lukanya belum sembuh, kamu dapat menyambungkannya kembali. Ye Xuan berkata perlahan, hei, aku juga sudah tua. Di masa depan, itu akan menjadi dunia anak mudamu. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku akan berada di posisi yang sama. Zhao Chongwen berkata dengan rasa terima kasih. Para pendahulu telah mengatakan bahwa jika kamu tidak menyeret serigala ini, aku tidak dapat membunuhnya. Ye Xuan berkata dengan sangat rendah hati. Ini adalah kebenaran. Jika Zhao Chongwen tidak mengikuti kali ini, maka mereka harus dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Dengan cara yang sama,
jika tidak ada orang seperti itu, Zhao Pan juga akan menjadi perut serigala. Bagaimana dengan bara api Dewa Binatang? Zhao Chongwen berdiri dan berkata, aku tertembak sendiri. Jawab Ye Xuan, baguslah, jangan biarkan dia lari. Binatang buas ini memiliki misteri yang dapat memaksa kekuatan beberapa binatang buas dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Zhao Chongwen berkata dengan emosi. Ketika saya mendengar ini, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa binatang buas ini begitu kuat. Karena Zhao Chongwen baik-baik saja, Ye Xuan juga telah memulai bagian terpentingnya untuk membersihkan kekacauan itu. Namun, dia tidak sepenuhnya melahap mayat-mayat ini. Dia menyimpan dan batin ini. Ada total 12 binatang suci di dalam roh-roh sejati. Di tengah dunia nyata, tingkat meta sejati. Adapun mayat, dia ditelan oleh semuanya. Tetapi perbedaan antara mayat dan batin terlalu besar. Hanya serigala raksasa berdarah dari dinasti Yuan sejati yang memberi Ye Xuan 100.000 poin melahap. Ketika Ye Xuan menyelesaikan tubuhnya, kedua persembahan itu juga membawa tubuh Dewa Binatang Yuyu. Melihat tubuh lelaki tua ini yang berusia sekitar 70-80 tahun, Zhao Chongwen menghela napas, tentu saja, dengan mengorbankan nyawanya, memaksakan level binatang buas, dia tidak akan hidup lama. Dengan darah kelelawar supersonik, Ye Xuan dapat menyimpulkan bahwa tidak ada monster lain di lembah kecil ini, dan tidak ada orang lain. Alhasil, hal yang berbau binatang ini berakhir. Namun, kali ini Kaisar menugaskan Ye Xuan untuk menghancurkan binatang buas Dewa Binatang, jadi barang-barang yang diperoleh perlu diserahkan. Zhao Chongwen diselamatkan oleh Ye Xuan, dan dia bersyukur. Dia berkata langsung, Ye Xuan, kali ini berkatmu, aku bisa melakukannya sekali. Kamu hanya perlu menyerahkan serigala dewa kepada Kaisar, dan sisanya diberikan kepadamu. Terima kasih untuk para pendahulumu. Ye Xuan buru-buru berterima kasih. Ujung batin dari level meta sejati, keberhargaannya berada di luar imajinasinya, dia tidak berani menelannya. Selain itu, dia mendengar bahwa leluhur Kekaisaran Xuanyang adalah puncak dari dinasti Yuan sejati. Dengan dan batin ini, mungkin saja bisa menerobos ke Xuanjing yang sebenarnya. Ini adalah terobosan di alam yang besar, ketika kekuatan Kekaisaran Xuanyang juga bisa bangkit besar. Ye Xuan telah menelan mayat-mayat dari satu tempat, dan telah disempurnakan menjadi banyak. Saat ini, ia langsung mengeluarkan 4 roh dari roh-roh yang sebenarnya, dan memberikannya kepada Zhao Pan. Keempat Zhao Pan tidak mengerahkan banyak kekuatan hari ini, tetapi mereka semua berada di puncak spiritualitas sejati. Dan batin ini sangat penting bagi mereka. Dengan Nedan, mereka memiliki banyak peluang untuk menerobos, jadi mereka tidak menolak. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan dandan beruang perang bersayap ungu di hari-hari awal Yuanjing yang sebenarnya, tetapi tiba-tiba berpikir bahwa Nei dan telah ditelan. Oleh dirinya sendiri untungnya, Zhao Chongwen mengatakan sebelumnya bahwa dia telah mencapai level terobosan dan tidak dapat menerobos, jadi dia menolak. Kemudian roh-roh yang tersisa dari dan batin, Ye Xuan semua menelan tanpa kecuali, dan saat itu, dia meroket ratusan ribu poin menelan. 650.000 poin menelan. Aku tidak menyangka bahwa aku begitu kaya sekarang. Namun, hal-hal seperti seni bela diri Zongpin Ling terlalu mahal, dan aku masih merasa itu tidak cukup. Ye Xuan memiliki sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Karena dia telah menelan begitu banyak hal, dia tampaknya memiliki jalan yang panjang sebelum dia menerobos. Binatang buas dari binatang buas telah dimusnahkan, dan Ye Xuan juga tidak terluka, jadi mereka langsung pergi dan bersiap untuk melapor kembali kepada Kaisar. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Jenderal Ye benar-benar muda dan menjanjikan. Pada usia 16 tahun, itu sudah menjadi hal yang nyata. Ini jelas bukan kerajaan api. Ya, bahkan binatang buas dari alam kerajaan tidak dapat membantunya, dan tentu saja dapat lulus penilaian Ling Xiaofu. Kualifikasi umum Jenderal Ye jarang ditemukan bahkan di Kekaisaran Tinggi. Sepanjang jalan, kedua persembahan itu dipuji, dan mereka merasa telah hidup dengan anjing itu selama sebagian besar hidup mereka. Kesan awal Jiang Xian terhadap Ye Xuan juga telah berubah. Sekarang dia telah mendapatkan binatang spiritual, dan dia sangat berterima kasih kepada Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak sombong. Membunuh serigala raksasa berdarah di dunia nyata, tidak ada yang luar biasa, apalagi kebangkitan serigala raksasa berdarah itu tidak lama, relatif lemah. Selain itu, dia adalah manusia, mampu menggunakan roh sejati,
seni bela diri spiritual, perangkat spiritual, dan IQ jauh lebih tinggi daripada binatang spiritual, jadi ini bukan apa-apa. Segera, mereka baru saja keluar dari gunung angin hitam, dan monster di jalan semuanya ditelan oleh Ye Xuan dan yang lainnya. Sekarang, Zhao Chongwen sudah terkejut dan tidak dapat berbicara. Dia melihat Ye Xuan menelan ribuan monster, seberapa besar cincin yang terakhir. Sepotong cincin Qiankun, senilai 10 potong spar produk berikutnya, secara umum, sekitar 100 meter kubik. Namun, koleksi Ye Xuan mungkin 10.000 meter kubik. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ruang fagositosis Ye Xuan sangat murah, dan 1 poin dapat ditingkatkan dengan 1 kubus, jadi ini adalah ruang yang hampir tak terbatas. Selain itu, Ye Xuan adalah pilihan langsung untuk ditelan, bukan untuk ditutup, hal-hal di ruangnya masih sangat buruk. Zhao Chongwen tidak banyak berpikir, lagi pula, Ye Xuan telah menciptakan beberapa keajaiban. Namun, tepat saat kaki depan mereka meninggalkan gunung angin hitam, Ye Xuan tiba-tiba berhenti. Pelan, kaki Ye Xuan, jalan. Ada apa? Zhao Pan bertanya dengan sedikit aneh. Sepertinya ada orang. Ye Xuan tiba-tiba menutup matanya dan merasakannya dengan saksama. Darah kelelawar super suara itu, sekitar 500 meter jauhnya, dia menemukan beberapa orang yang bersembunyi di hutan. Dia hanya mendengar sekilas gerakan itu, tetapi dia tidak menyangka ada seseorang. Saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan, "Bunuh!" Kemudian ada beberapa patahan tajam. Ada yang menyelinap, "Hati-hati!" Ye Xuan berteriak. Dia bahkan tidak menyangka bahwa orang-orang yang bersembunyi di hutan itu langsung menembaki mereka. Apakah itu perampok atau pencuri? Tetapi saat berikutnya, dia langsung menyangkalnya, karena orang-orang ini sebenarnya adalah yang terkuat di dunia nyata. Boom, boom, para penyerang menyerang dengan cepat, tetapi Ye Xuan lebih cepat dan langsung menghancurkan para penembak jitu ini. Zhao Chongwen dan yang lainnya juga bereaksi dan bergegas untuk memperebutkan senjata. Di mana tikus itu? Zhao Chongwen berteriak. Orang mati tidak perlu tahu. Seseorang menjawab. Ye Xuan secara kasar menghitung bahwa pihak lain memiliki 3 Yuan Qiang sejati yang kuat, 6 puncak spiritual sejati. Di Kekaisaran Xuanyang, diperkirakan hanya keluarga kerajaan Xuanyang yang memiliki kekuatan seperti itu, tetapi Zhao Chongwen adalah keluarga kerajaan, Zhao Pan adalah pangeran, jadi tidak mungkin. Itu adalah kekaisaran mata-mata yang bersembunyi di negara kita, membunuh. Zhao Chongwen langsung membersihkan seluk-beluk dan melawan. Apakah itu? Mendengar ini, Ye Xuan tidak terlalu peduli. Karena dia berani menembak mereka, maka dia hanya harus mati. 3 prajurit dunia nyata telah bergegas ke arah mereka, dan 6 lainnya membantu di kejauhan. Tembak dengan sangat tepat, tangan kanan Ye Xuan melesat cepat, dan 6 anak panah keluar dalam 1 detik, langsung membunuh 6 roh sejati. Apa? 3 prajurit di dunia nyata terkejut. Mereka belum bergegas, dan 6 bawahan dibunuh oleh Ye Xuan. Zhao Chongwen, aku menyeret, kamu pertama-tama membunuh anak itu dan yang lainnya. Seorang lelaki tua berteriak, hanya denganmu. Zhao Chongwen mendengar kalimat ini, tetapi juga mencibir. Kekaisaran Xuanyang dan Kekaisaran Api berdekatan satu sama lain, yang semuanya adalah kekaisaran tingkat rendah, dan kekuatan mereka serupa. Yang terpenting adalah hanya 3 dari mereka yang berada di masa-masa awal. Pertama-tama kecuali Ye Xuan, Zhao Chongwen yang memiliki roh Tiongkok, memiliki kemampuan untuk memblokir 2 orang. Ditambah Zhao Pan 4, membunuh ketiganya dengan benar. Belum lagi Ye Xuan yang membunuh serigala darah yang merupakan puncak dari roh sejati. Kedua belah pihak saling bersentuhan seketika, dan Zhao Chongwen hanya menyerahkan lelaki tua milik orang lain. Sedangkan untuk 2 orang lainnya, dia memberikan beberapa orang kepada Ye Xuan. Seorang ahli alam menatap Ye Xuan, dan langsung menerjang ke sisi Ye Xuan, sebuah pedang menusuk. Barang teratai, Ye Xuan seketika memadatkan bunga teratai besar dan membungkus dirinya ke dalamnya. Pedang ini menusuk harta karun teratai, tetapi tidak pecah. Apa? Kenyataan, orang kuat itu terkejut. Ketika Ye Xuan melakukan tembakan, dia membunuh 6 puncak spiritual sejati mereka. Ini berarti bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pemuda. Namun, sekarang, dia benar-benar merasa bahwa Ye Xuan bukanlah roh sejati, tetapi Yuan sejati. Apakah kamu merasa bahwa kamu salah orang? Ye Xuan tersenyum sedikit, dan tangan kanannya terangkat, dan langsung mematahkan lengan kanan orang kuat itu, lalu menendangnya keluar dan menendangnya.
Ketika orang itu bereaksi, dia mendapati dirinya terbang keluar, dan setelah sekilas cahaya, dia menemukan bahwa lengannya telah terbang. Ye Xuan mengangkat tangannya lagi dan menangkap senjata orang kuat ini. Melahap, roh yang lebih rendah langsung ditelan, dan lengan yang patah jatuh ke lantai. Dengan kekuatan Ye Xuan saat ini, sisi lain hanya di antara jari-jari, tetapi dia melihat Zhao Pan dan yang lainnya semuanya memiliki pandangan yang baik, dan segera bermain. Tidak bagus, melarikan diri. Orang kuat itu tiba-tiba bereaksi bahwa dia bukan lawan Ye Xuan, dan dia harus melarikan diri ketika dia berbalik langsung. Aku ingin melarikan diri dari tanganku, pintunya tidak, pedang Wan Hua adalah yang ketiga, berikan aku kematian. Ye Xuan Hua bergegas keluar sebagai Streamer, dan langsung mencegat orang kuat dari hal yang sebenarnya, lalu meremehkan pedang. Engah, engah, engah. Mata orang kuat itu melebar, dan bahkan seni bela diri pertahanan sudah terlambat untuk digunakan, dan tubuhnya ditusuk ke saringan, dan langsung terbunuh melihat orang kuat yang sebenarnya jatuh ke dalam. Genangan darah, Ye Xuan mencibir, menoleh dan mendapati bahwa Zhao Chongwen dan Zhao Pan keduanya berada di atas angin. Roh Tiongkok, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki roh yang baik? Orang tua itu berteriak, pria gemuk ini juga ada di tangan. Orang kuat sejati lainnya juga berseru. Pesan itu salah, pergi. Orang tua itu berteriak. Zhao Chongwen berkedip dan berteriak, ketika kamu ingin datang, kamu ingin pergi dan pergi. Ketika Zhao Chongwen adalah siapa, tinggalkan aku. Sebuah cahaya dingin melintas, dan lengan lelaki tua yang patah itu terbang ke langit. Di satu sisi, itu adalah roh kelas bawah, dan di sisi lain, itu adalah roh produk Tiongkok. Kesenjangannya sangat besar. Orang tua itu bukanlah lawan Zhao Chongwen. Itu adalah lawan dari 4 orang Zhao Pan. Reaksinya sangat tepat waktu. Dalam sekejap mata, itu di jarak puluhan meter jauhnya, siap jatuh ke hutan. Aku di sana, kau masih ingin pergi. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan punggungnya untuk melesat 100 langkah untuk mengenakan Yang. Puff! Anak panah itu menembus kepalanya dan dia jatuh ke tanah. Tidak, tidak mungkin. Orang tua itu melihat bahwa dia hanya memiliki miliknya sendiri, dan segera berteriak. Namun, Zhao Chongwen tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Pendekar pedang itu menyapu, dan lengan orang tua lainnya juga terbang, hanya menyisakan 2 kaki. Untungnya, seni bela dirinya cukup sebanding, dan dia segera membuka jarak dengan Zhao Chongwen. Ye Xuan mengangkat tangannya dan bersiap untuk membunuhnya, tetapi pada saat ini, Zhao Chongwen tiba-tiba berkata, jangan bunuh dia, tetaplah hidup. Mendengar ini, tangan kiri Ye Xuan bergerak ke yang berikutnya. Panggil, lutut kiri orang tua itu di tengah anak panah, langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Lengannya terputus dan 1 kaki tergores. Orang tua itu dianggap telah dihapuskan. Zhao Chongwen naik 1 langkah dan langsung menjatuhkannya. Apakah kamu kerajaan yang berapi-api? Tanya Zhao Chongwen. Bunuh aku tidak akan memberitahumu apapun. Orang tua itu menggertakkan giginya, sepasang domba akan disembelih. Aku tidak menyangka kekaisaran api akan menyusup ke 3 realitas. Itu hanya pandangan kecil padamu. Tujuanmu kali ini adalah 3 dari mereka. Zhao Chongwen menebak. Benar saja, ketika kata-kata itu jatuh, wajah orang tua itu juga memompa. Hei, Zhao Chongwen menamparkan penutup roh surgawi orang tua itu, dan elemen nyata yang kuat langsung menghancurkan otak orang tua itu. Dia tidak siap untuk menanyakan berita apapun, tetapi kali ini, jelas bahwa berita pihak lain salah. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Xuan begitu kuat. Bersiaplah untuk medan perang, sepertinya kita harus mengubah rute kembali. Zhao Chongwen juga memiliki beberapa kekhawatiran. Karena ada mata-mata, maka mungkin lebih dari itu. Kali ini, hanya 3 realitas yang datang. Mereka masih bisa mengatasinya. Bagaimana jika lain kali datang di tengah-tengah 3 realitas? Ye Xuan dan yang lainnya juga membersihkan medan perang. Orang-orang ini memiliki cincin di tangan mereka. Ye Xuan juga mendapat banyak keuntungan, tetapi orang-orang ini mengkhususkan diri dalam menyelam ke Kekaisaran Xuanyang untuk melakukan tugas tersebut, jadi tidak akan ada terlalu banyak hal. Ada episode seperti itu, dan Zhao Chongwen tidak berani mempedulikannya, sengaja berputar-putar dalam lingkaran besar. Mereka cepat, dan mereka kembali ke ibu kota hanya dalam 7 hari. Ketika Zhao Chongguang mendengar tentang ini,
dia juga terkejut dan meminta Ye Xuan untuk tidak meninggalkan ibu kota kekaisaran hari ini. Ye Xuan juga melakukannya. Lebih dari sebulan kemudian, ia bersaing dengan kekaisaran yang ganas untuk 3 tempat pemerintahan Ling Qiao. Oleh karena itu, mereka bertiga masih harus menyembunyikan kekuatan mereka untuk menghindari kecelakaan. Sebelum Zhao Pan memanfaatkan pil roh sejati tingkat menengah, ia berhasil menembus ke puncak alam roh sejati, dan sekarang ia memiliki binatang roh di dalam puncak roh sejati, ada peluang besar untuk menerobos. Namun, ia dan Jiang Xian dikecewakan oleh Ye Xuan. Setelah mereka mengalahkan binatang roh itu, mereka tidak berhasil menerobos, jadi mereka hanya berada di puncak roh sejati. Namun, ini tidak apa-apa. Ada pedang di tengah pedang, dan mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Lebih dari sebulan, itu segera berlalu. Hari ini, Ye Xuan akan pergi ke perbatasan, di mana pertempuran itu sebenarnya adalah tanah tak bertuan antara kedua negara. Dikatakan bahwa ada juga orang kuat dari rumah Ling Qiao sebagai wasit, jadi jangan khawatir tentang keadilan. Selain itu, untuk mencegah kecelakaan, Zhao Chongguang juga secara pribadi mengawal. Tidak hanya itu, bahkan leluhur keluarga Zhao yang berusia 100 tahun pun keluar. Sebelum serigala berdarah, Ye Xuan, yang dibawa kembali oleh Ye Xuan, ditelan oleh leluhur Yuanjing sejati. Leluhur asli terjebak di puncak Yuanjing yang sebenarnya. Sekarang tambahkan serigala darah ini di dalam dan, langsung mematahkan belenggu dan mencapai keadaan yang sebenarnya. Dengan pengawalnya, benar-benar aman. Kali ini, Ye Xuan masih mengendarai binatang roh dapeng. Binatang roh dapeng ini lebih besar dari milik Zhao Chongwen. Dikatakan sebagai bagian tengah dari roh yang sebenarnya. Dalam 2 hari, Anda akan dapat mencapai lokasi pertempuran. Tentu saja, sebelum pergi, Ye Xuan juga membiarkan Hua Ying membantu membangun kota Lianyun. Dia memperkirakan bahwa ketika dia kembali, bahkan Yun Cheng akan berbeda dari sebelumnya. Di belakang binatang roh dapeng, Pan Er, Ye Xuan, Jiang Xian, 3 jenius dari kekaisaran yang ganas telah mencapai puncak alam spiritual sejati. Meskipun kalian semua memiliki semangat tengah, tetapi kalian tidak bisa peduli. Zhao Chongguang, mengenakan jubah putih, berkata, "Ya," Ye Xuan mengangguk. Ling Xiaofu, tetapi dapat menentukan kunci kebangkitan dan kejatuhan sebuah kekaisaran. Jika dapat memasuki rumah Ling Qiao, maka kekaisaran setidaknya dapat berkembang menjadi kekaisaran yang tinggi di masa depan. Oleh karena itu, kuota harus diperoleh, dan semuanya harus diperoleh. Mengenai kekuatan Ye Xuan, meskipun Zhao Chongguang tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mendengarnya, jadi dia tidak khawatir tentang Ye Xuan. Yang dia khawatirkan adalah Zhao Pan dan Jiang Xian. Mereka dapat memperoleh semangat Tiongkok, dan kekaisaran api dapat, dan mungkin ada perubahan lain. Kamu seharusnya tidak memberi mereka tekanan. Pada saat ini, tiba-tiba datang seorang pria tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Suanyang, Zhao Mubai. Aku telah melihat Kaisar. Ye Xuan buru-buru mengepalkan tinjunya. Orang di depannya, tetapi orang kuat dari Suanjing yang sebenarnya, adalah alam yang lebih tinggi darinya. Dia adalah orang yang dapat menamparnya sampai mati. Kaisar, kali ini kami telah mengirim setengah dari yang kuat, itu juga untuk mencegah kekaisaran yang ganas ini bermain trik. Saya khawatir mereka menyembunyikan sisi tuannya, jadi mungkin ada pertarungan besar untuk diperjuangkan. Jika itu benar, Anda tidak menembak. Zhao Mubai berkata kepada Ye Xuan. Ini, Ye Xuan menatap Zhao Pan. Jika itu benar-benar pertarungan untuk diperjuangkan, biarkan dia berdiri dan menontonnya, itu terlalu tidak nyaman. Kakek, mengapa Anda tidak bisa menembak? Zhao Pan bertanya dengan cara berbeda. Jika ketiga tempat itu diambil oleh Anda, maka kekaisaran yang ganas pasti akan membuat masalah bagi kita. Jika itu benar-benar pertempuran, utusan Ling Xiaofu tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko, jadi Anda akan tinggal. Dan saya telah menerobos sekarang. Ada juga semangat Tiongkok, dan itu masih bukan masalah untuk memecahkan kekaisaran-kekaisaran yang ganas. Zhao Mubai menjelaskan, iya. Zhao Pan mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti. Kekaisaran yang ganas dan kekaisaran Suanyang memiliki kekuatan yang sama, dan kaisar kekaisaran api juga merupakan puncak dunia nyata. Selain itu, mereka tidak berani keluar dari sarang mereka, dan perkiraan jumlah orangnya mirip dengan kekaisaran Suanyang. Ada Zhao Mubai di pihak kekaisaran Suanyang, dan ada banyak roh Tiongkok.
Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh musuh. 2 hari kemudian, binatang roh Dapeng muncul di perbatasan. Tanah kedua negara itu tidak besar. Perbatasan antara kedua negara hanya berjarak beberapa kilometer. Ye Xuan dan yang lainnya mendarat di perbatasan. Zhao Mubai juga menyamarkannya, lalu berangkat. Kali ini, keluarga Zhao saya telah mengirim lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dunia nyata, dan kakek ada di sana. Kekaisaran yang ganas harus dihancurkan. Selama orang-orang dari kekaisaran yang ganas ini dihancurkan, maka seluruh kekaisaran mungkin akan runtuh dan menjadi kekaisaran misterius saya. Kekaisaran adalah batu loncatan ke kekaisaran tengah. Di jalan, Zhao Pan juga berbisik kepada Ye Xuan. Harapan memang seperti ini. Ye Xuan mengangguk sedikit, dan entah bagaimana, jantungnya mulai berdebar kencang. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Kelompok orang ini memiliki langkah yang sangat cepat. Mereka akan tiba di sebuah pohon besar di tengah kedua negara dalam waktu singkat. Ini adalah tempat yang disepakati. Saat ini, di bawah pohon besar ini, sudah ada seorang pria parubaya yang duduk bersila. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin sosok di sampingnya. Sepertinya orang-orang dari kekaisaran yang ganas telah tiba. Orang yang duduk di bawah pohon itu pastilah utusan Ling Xiaofu. Ayo kita pergi lebih cepat. Zhao Chongguang diam-diam berkata. Diam-diam dia menghitung jumlah orang di kekaisaran yang ganas, tidak lebih, hanya 18, sama seperti mereka. Setelah melihatnya, Zhao Chongguang telah menunjukkan senyuman. Jumlah orang yang sama, bagaimana kekaisaran api dapat melakukannya? Mereka dengan cepat pergi. Setelah kelompok Zhao Chongguang mendekat, kepala kelompok kekaisaran yang ganas juga melangkah maju beberapa langkah dan berkata, Zhao Chongguang, rakmu sangat besar, dan kamu berani membiarkan utusan menunggu. Yu Chuan, kami tiba dalam waktu yang ditentukan. Zhao Chongguang berkata dengan dingin. Pria parubaya bernama Yu Chuan ini adalah kaisar kekaisaran yang ganas. Kekuatannya sama dengan Zhao Chongguang. Karena sudah di sini, mari kita mulai. Pada saat ini, pria parubaya di bawah pohon besar berdiri. Tiba-tiba, ada tekanan tak terlihat yang menekan Zhao Chongguang dan yang lainnya. Benar-benar Suanjing. Tidak, kami datang terlambat, jadi utusan itu tidak senang. Zhao Chongguang diam-diam berkata, tidak ada keraguan. Saat ini, dia membanting tinjunya, maaf, utusan. Lupakan saja, datang untuk mengundi dan memutuskan urutan pertempuran. Orang-orang setengah baya mengabaikannya dan mengambil tanda dari ring. Zhao Chongguang berjalan bersama Ye Xuan dan kemudian memperkenalkannya lagi. Itu sama untuk Yu Chuan. Jumlah tempat di pemerintahan Ling Qiao hanya 3, dan aturan pertempuran juga ditentukan oleh Ling Xiaofu. Kedua belah pihak pertama-tama memperkenalkan 3 jenius mereka sendiri, dan kemudian undian oleh para utusan untuk bertarung, jadi adil untuk mencegah penipu. Namun, ketika Zhao Chongguang membawa Ye Xuan ke tengah-tengah setengah baya, Yu Chuan tiba-tiba bertukar pandang dengan setengah baya. Kemudian, pria setengah baya itu tiba-tiba menembak. Objek serangannya sebenarnya adalah Zhao Chongguang. Apa? Zhao Chongguang tidak mengira bahwa dia langsung dipukul oleh tinju dan melompat keluar. Awalnya, pria parubaya ini ingin meninju jantung Zhao Chongguang dan menghancurkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba menghela nafas lega dan menggeser tinjunya, jadi trik Zhao Chongguang itu hanya bahunya. Satu-satunya orang yang menghalangi perbuatan baiknya adalah Ye Xuan. Apakah anakmu? Pria parubaya itu meliriknya dan menghantam bagian depan Ye Xuan dengan tinjunya. Dia merasa bahwa bocah di depannya hanyalah awal dari hal yang sebenarnya, dan dia bisa membanting dengan tinjunya. Saya tidak menyangka bahwa dia terlalu naif. Seni bela diri spiritual, auman serigala harimau. Hei, tinju memantul dan ombak bergulung. Tapi ini belum berakhir. Howler ganda, suara keras lainnya menyebar, pria parubaya itu benar-benar terbanting mundur beberapa langkah. Untuk disalahkan, hanya bisa menyalahkannya karena ide besar, berpikir bahwa dia bisa membunuh Ye Xuan. Pergi, memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan juga meraih Zhao Pan dan Jiang Xian dan dengan cepat mundur. Adegan ini datang terlalu cepat, seluruh adegan itu sunyi, tetapi Kaisar Zhao Mubai dari Kekaisaran Suanyang memimpin untuk bereaksi, dan bergegas keluar dari kerumunan dan mengantar masa lalu. Pada saat ini, Zhao Chongguang yang terluka belum mengetahui mengapa para malaikat Ling Xiaofu tiba-tiba akan mulai menyerang mereka. Sulit untuk dilakukan. Apakah duta besar ini dibeli oleh Kekaisaran yang ganas? Utusan,
Apa yang kamu lakukan? Zhao Chongguang akhirnya bertanya dengan keras. Untungnya, pria parubaya di dunia nyata ini tidak memenangkan pengejaran, tetapi menatap Ye Xuan dengan aneh. Dia, Xuanjing yang kuat, benar-benar menderita di tangan Yuan Xiaozi sungguhan. Kekalahan ini, akan kuceritakan nanti. Ia menatap Zhao Chongguang dan membuka mulutnya dan tersenyum, kau masih kaisar generasi ini. Aku tidak menyangka akan sebodoh itu. Aku bilang aku utusan rumah Lingqiao. Apa? Jawaban ini juga bersumpah demi kekaisaran Xuanyang. Ternyata orang ini bukan utusan rumah Lingqiao, tetapi palsu. Untungnya, Ye Xuan menanggapinya. Kalau tidak, Zhao Chongguang pasti sudah ditembak mati. Hahaha, Zhao Chongguang, kau tidak menyangka, dia dari kekaisaran angin hitam, akan membantuku menghancurkan tuanmu. Yu Chuan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di pihak kekaisaran Xuanyang sangat muram. Mereka mengira mungkin ada orang buta, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan dapat merekrut para penguasa dunia nyata. Kekaisaran angin hitam, tetapi kekaisaran yang tinggi. Aku tidak menyangka bahwa kau memiliki kekaisaran muda tingkat rendah, jadi ada hal nyata yang begitu muda, tetapi ini mengejutkanku. Pria parubaya itu jatuh pada Ye Xuan. Ketika Fang Kexuan menembak, Yu Chuan berada di dekatnya, dan dia juga dengan jelas merasakan bahwa tubuh Ye Xuan adalah elemen sejati. Tanah kekaisaran Xuanyang bahkan lebih kecil dari kekaisaranku yang ganas. Sungguh patut dibanggakan memiliki seorang jenius seperti itu. Sayang sekali kamu tidak bisa lolos hari ini. Yu Chuan menghancurkan mesin pembunuh itu dan berkata, utusan yang mengambil keuntungan dari pemerintahan Lingqiao belum datang, membunuh kalian semua terlebih dahulu, sehingga kuota adalah kekaisaran apiku. Rencana ini tidak mulus. Jika utusan Lingqiao datang lebih awal, maka semuanya akan terungkap. Tapi tidak apa-apa, biarkan saja para penguasa kekaisaran angin hitam bersembunyi di antara kerumunan mereka. Bagaimanapun, utusan pemerintahan Lingqiao seharusnya tidak bertanggung jawab atas pertempuran antara kedua negara, paling-paling untuk melindungi sejumlah pemilik. Yu Chuan, sepertinya kamu memakan kami. Zhao Chongguang berdiri dengan bahunya yang hampir tergores, mulut Yu Chuan sedikit terangkat. Sulit untuk dilakukan. Apakah menurutmu masih ada harapan? Tanpa menunggu suaranya mereda, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dan berkata dengan suara lantang, Xuanjing yang asli, bukan hanya kamu. Selama pidatonya, ada suasana yang lebih kuat daripada kebanyakan orang yang hadir. Itu adalah Zhao Mubai. Apa? Yu Chuan dan lelaki parubaya itu juga terkejut. Kekaisaran Xuanyang, sebenarnya ada Xuanjing yang asli. Hei, aku hampir tidak mengenali lelaki tuamu. Kupikir lelaki tuamu sudah mati, Zhao Mubai. Yu Chuan berkata sambil tersenyum. Sekarang, kedua belah pihak memiliki kekuatan Xuanjing yang asli. Tidak harus siapa yang menang atau kalah. Moral kekaisaran Xuanyang tidak jatuh. Bagaimanapun, mereka juga menyembunyikan beberapa pedang dingin. Dengan roh-roh Tiongkok ini, mereka pasti bisa saling membunuh. Namun, orang-orang kekaisaran api tidak takut, karena mereka masih memiliki kartu. Zhao Mubai, kalau begitu lihat, siapa aku? Suara tua terdengar, dan kekaisaran-kekaisaran juga keluar dari seorang pria berkulit hitam. Dia melepas perkelahian dan handuk muka, memperlihatkan wajahnya. Ketika saya melihat wajah orang ini, wajah Zhao Mubai dan orang lain berubah. Yu Liang, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Zhao Mubai terkejut. Sisa mulutnya adalah kaisar terakhir dari kekaisaran api yang ganas. Tidak, itu bukan puncak yang sebenarnya. Pada saat ini, atmosfer yang dipancarkan Yu Liang jelas benar. Tidak baik, orang-orang di sisi kekaisaran Xuanyang gemetar. Pihak lain, sebenarnya ada dua Xuanjing asli, ini bisa merepotkan. Aku tidak menyangka kamu akan menerobos. Ini benar-benar memuaskan. Tetapi hari ini adalah hari pemakamanmu. Setelah kamu mati, kekaisaran Xuanyang akan ditelan oleh kekaisaranku yang ganas. Yu Liang tidak siap untuk berbicara omong kosong. Setelah dia selesai, dia berkata kepada Yu Chuan, jangan membicarakannya, lakukan saja, dan ubahlah nanti. Ya, ayah. Yu Chuan mengangguk, dan kemudian dia berteriak, bunuh, satu tidak akan tinggal. Bertarung, meledak. Ketika suaranya belum jatuh, Zhao Chongguang juga berteriak, kekaisaran hitam diserahkan kepadaku, Zhao Mulian, Yu Liang menyerahkannya kepadamu. Bagus, seorang lelaki tua berteriak, dia adalah yang terkuat kedua dari keluarga Zhao,
Yuan Jingfeng yang asli, ditambah pedang dingin, tidak dapat bertarung dengan Xuan Jing yang asli. Bunuh! Kedua belah pihak menyerang dalam sekejap, dan pedang itu membingungkan. Sekarang, Ye Xuan harus ditembak. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang ke titik seperti itu. Kekaisaran yang ganas memiliki dua Xuan Jing yang sebenarnya, dan mereka hanya memiliki satu. Meskipun mereka memiliki beberapa pedang dingin, jika terjadi kecelakaan lagi, maka kekaisaran Xuanyang akan tamat. Berani menghentikanku, kau harus mati. Tiba-tiba ada kemarahan di dalam hati, dan Ye Xuan langsung mengorbankan semangat Tiongkok untuk mengejar busur bintang. Tembak dengan sangat tepat, tembak dengan sangat tepat, tembak dengan sangat tepat. Pada saat itu, dia menembakkan 3 serangan cepat. 2 orang kuat di kekaisaran yang ganas terlambat untuk ditembus, tetapi mereka tidak mati. Ye Xuan mengerti bahwa kunci pertempuran ini adalah dia. Selama dia dengan cepat melemahkan kekuatan kekaisaran yang ganas, maka kemenangan adalah milik mereka. Jika terseret ke bawah, saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Dia adalah orang yang menggabungkan darah petinju perantara. Tangan kanannya seperti hantu. Itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang biasa. Dia dengan cepat memetik tali busur dan terus-menerus melepaskan serangan yang kuat. 3 anak panah di babak kedua secara langsung merenggut nyawa seorang prajurit Yuan Wu sejati. Semua orang berhati-hati, ada seorang ahli panahan dan membunuhnya. Kekuatan sejati dari kekaisaran yang ganas berteriak, "Aku datang!" Segera, seorang pria kuat mengunci matanya pada Ye Xuan dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok menghalangi di depan Ye Xuan. "Aku ingin memindahkannya, biarkan aku melewati level ini." Orang ini adalah Kaisar Kekaisaran Xuanyang, Zhao Chongguang. Meskipun dia terluka oleh penguasa Kekaisaran Angin Hitam, dia hanya bahu kiri, tangan kanannya bisa bergerak, dan dengan semangat Tiongkok, kekuatan tempurnya masih cukup tinggi. Sekarang tugasnya adalah melindungi Ye Xuan dan Zhao Pan dan Jiang Xian. Namun, Ye Xuan tidak membutuhkan perlindungan manusia. "Paman, kamu lindungi mereka berdua." Ye Xuan langsung menghela nafas, dan bergegas keluar. Bintang yang mengejar busur di tangan telah menghilang, digantikan oleh pedang cahaya dingin. "Anak baik, berani membunuh orang-orang dari Kekaisaran Api, pergilah ke neraka." Prajurit sejati di tengah-tengah hal yang nyata berteriak dan meninju ke arah Ye Xuan. Seperti prajurit tingkat ini, kekuatan serangan penuh sangat mengerikan. Jika pukulan ini kena, pasti akan membunuh. Namun, dalam pertarungan tinju, Ye Xuan tidak takut pada siapapun. Seni bela diri spiritual, auman harimau dan serigala. Howler ganda, boom, lengan prajurit waktu nyata itu langsung terlipat, dan terdengar suara renyah dalam suara keras itu. Ini adalah suara tulangnya yang patah. Di tengah lingkungan spiritual yang sebenarnya, berani menggangguku, mati saja. Ketika Xuan kehilangan kemampuan menyerang untuk sementara, tangan kanan Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pedang Wanhua adalah yang ketiga. Puff puff. 72 poin, mudah untuk menembus pertahanan sejati prajurit ini, menusuk ke tubuhnya. Kepala, tenggorokan, jantung, semua trik, sehingga dia mati dalam sekejap. Paku, pedang Wanhua ini, tetapi Ye Xuan suka menggunakan semacam seni bela diri, itu benar-benar mustahil untuk dicegah, kecuali ada seni bela diri pertahanan spiritual, atau memiliki kecepatan melampaui Ye Xuan, jika tidak, Ye Xuan tidak akan meleset. Tubuh prajurit ini terbanting ke tanah. Para prajurit di sekitarnya telah terkejut, dan seorang prajurit di tengah dunia nyata telah dibunuh oleh orang-orang. Apakah anak ini benar-benar puncak? Namun, dalam keterkejutan mereka, Ye Xuan telah mengambil cincin Qiang Kun orang itu dan kemudian menyapunya lagi. Seperti kekacauan besar ini, mudah untuk melukai diri sendiri dalam 100 langkah untuk mengenakan yang. Oleh karena itu, jarak dekat adalah rajanya. Harimau dan serigala mengaum, pedang Wanhua, lotus Baojia, langkah King Lian, Ye Xuan juga membunuh dengan mata merah. Seluruh peperangan pria itu telah terbakar hingga batasnya. Dia tahu orang-orang Kekaisaran Xuanyang, jadi dia tidak akan membunuh. Ledakan, hei, setiap tinju Ye Xuan dapat digunakan untuk menusuk musuh. Jika dia menambahkan pedang, dia dapat mengambil nyawa orang lain. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia membunuh 3 musuh, yang sudah melampaui harapan seseorang di tempat tersebut. Pada saat yang sama, profilnya yang tinggi, tetapi juga menarik perhatian Yu Liang.
Bakat ini sangat mempesona. Jika dia diizinkan memasuki rumah Ling Qiao, kekaisaranku benar-benar sempurna, dan aku tidak boleh tinggal. Di jantung hati Yu Liang, dia meraih celah dan menerbangkan tirai Zhao. Dia juga menangkap pedang dingin Zhao. Tidak bagus, hati-hati. Seru Zhao Mulian, dia melihat Yu Liang tidak memenangkan pertempuran, membunuhnya, tetapi terbang ke arah Ye Xuan. Oke. Ye Xuan mendengar teriakan itu dan berbalik dan tampak hampir takut. Yu Liang itu adalah Xuanjing asli, tetapi juga meraih roh Tiongkok. Ini bukan pertama kalinya dia bisa menghadapi benda asli ini. Saat ini, dia baru saja mengeluarkan bintang pengejar dan menyerang sambil mundur. Ledakan, ledakan. Meskipun Yu Liang hanyalah awal dari Xuanjing asli, tetapi itu 3 kali lebih tinggi dari Yuan-Yuan asli. Di bawah penindasan alam, 100 langkah Ye Xuan untuk mengenakan yang tidak berpengaruh sama sekali, dan dikalahkan tanpa kecuali. Kecepatannya cepat, aku bisa mengejarku. Alamnya terlalu besar, aku akan lari dulu. Ye Xuan berbalik dengan cepat dan berlari liar ke satu arah. Dia berpikir untuk menarik cahaya ini. Dalam hal ini, orang-orang di kekaisaran yang ganas tidak akan takut. Ketika Ye Xuan menoleh, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan Yu Liang tiba-tiba meningkat. Ini adalah yang paling cemerlang, tetapi hati besi akan membunuh Ye Xuan. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan telah tenggelam ke dasar lembah. Meskipun dia dapat membunuh tengah dunia nyata yang sebenarnya, dia belum mencapai ranah berhadapan langsung dengan Xuanjing yang sebenarnya. Bu, poin melahap tidak cukup untuk membeli semangat kelas menengah, kamu hanya bisa mempelajari ini. Ye Xuan dengan cepat menukar satu hal dalam sistem fagositosis. Ini adalah metode pertempuran, yang menghabiskan 100.000 poin Ye Xuan untuk menelan poin. Kabut berkabut menengah, serahkan aku. Elemen nyata langsung keluar, dan kemudian, suara di sekitarnya adalah suara mendesis. Yu Liang, yang mengejar Ye Xuan, tiba-tiba menemukan bahwa sekeliling Ye Xuan berkabut, dan kecepatan produksinya sangat cepat. Dalam sekejap mata, punggung Ye Xuan tertutup. Ling Arai, Yu Liang langsung menjawab dan pembunuhannya lebih kuat. Aku tidak menyangka anak ini memiliki begitu banyak cara, kamu harus mati. Yu Liang membuat keputusan di dalam hatinya, langsung menghantam, siap meledakkan kabut di depannya. Namun, kabut ini sangat besar, dan langsung menyebar hingga 100 meter jauhnya. Yu Liang juga kehilangan bayangan Ye Xuan, hanya bisa menggunakan telinganya untuk berjongkok. Di sini, biarkan aku mati. Yu Liang mendengar sedikit suara berminyak, langsung mencabut beberapa pedang, tetapi semuanya jatuh. Panggil. Pada saat ini, beberapa suara pecah terdengar. Boom, boom. Yu Liang sekali lagi mengalahkan anak panah itu dan berteriak, anak nakal, berikan padaku. Di sisi lain, Ye Xuan berdiri sedikit, dan mencibir dalam hatinya, kekuatan orang tua ini benar-benar kuat, maka aku harus melihatnya, siapa yang akan mati lebih dulu. Dia tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian dia akan melakukan serangan balik dengan kemampuan telinga dan kelelawar supersonik. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak terus-menerus menyerang. Pada awalnya, Yu Liang mampu melakukan serangan balik beberapa kali, tetapi kemudian, dia telah bertahan, semuanya menyerang Ye Xuan. Tidak mungkin, mengapa anak ini bisa tahu posisiku? Yu Liang tidak percaya bahwa dia bergerak, tetapi Ye Xuan selalu dapat menemukan posisinya. Sekali atau 2 kali, itu terlalu aneh. Jika itu yang kedua kalinya, itu terlalu aneh. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang pejuang Xuanwu sejati, dan dia masih tidak dapat menghadapi hal yang nyata, yang membuat wajahnya malu. Bagaimanapun, kamu harus mati. Yu Liang memulai serangan gila. Sekarang, dia tidak lagi menilai posisi Ye Xuan, tetapi menyerang dengan santai. Namun, dia menyerang sebentar, tetapi menemukan satu hal. Ye Xuan, tidak ada bayangan. Orang tua, lihat ke sana. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan, itu adalah Ye Xuan. Pada saat ini, kabut tiba-tiba menghilang sedikit, dan tidak butuh waktu lama. Sebelum benar-benar menghilang, Yu Liang menatapnya dan menemukan bahwa Ye Xuan telah kembali ke medan perang. Medan perang saat ini berantakan, mayat ada di mana-mana, dan semuanya adalah tubuh dari kekaisaran yang ganas. Tidak ada orang dari kekaisaran Xuanyang yang mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yu Liang membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Mereka memiliki 2 realitas di sisi ini. Bagaimana mereka bisa kalah?
Dia melirik sekeliling dalam lingkaran, tetapi tidak menemukan sosok lain dari Suanjing yang kuat, juga tidak di tanah, yang sedang berlari. Sialan, bajingan itu, aku menghabiskan banyak uang, jadi aku berlari ke sini. Dia hampir tidak tercekik karena dia melihat putranya tergeletak di tanah, meskipun kepalanya tidak tahu harus terbang kemana. Yu Liang, mari kita terima saja. Zhao Mubai datang bersama sekelompok orang. Kali ini, Kekaisaran Suanyang meraih kemenangan besar, dan hanya sedikit orang yang terluka. Yang terpenting adalah kekaisaran yang ganas itu telah membunuh lebih dari selusin orang, hanya menyisakan Yu Liang, dan kejeniusan kekaisaran yang ganas dari 3 alam spiritual sejati. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa kamu memiliki begitu banyak roh Tiongkok? Yu Liang menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dia tidak percaya bahwa dia akan begitu keterlaluan. Karena, Kekaisaran Suanyangku memiliki guru keberuntungan. Zhao Mubai berjalan mendekat dan berkata perlahan. Bagaimana mungkin, siapa dia? Yu Liang bertanya dengan suara keras. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melangkah maju. Maaf, pedang dingin itu, semuanya dibuat olehku. Coba lihat bagian atas gagangnya. Apakah ada 2 kata? Yu Liang mengikuti maksudnya dan melihat ada 2 kata di bagian atas gagangnya. Ye Xuan. Yu Liang membacanya. Ya, ini aku. Ye Xuan tersenyum. Ledakan. Jawaban ini seperti langit biru, dan Yu Liang terkejut tidak bisa berkata apa-apa. Kerajaan yang begitu muda, bahkan dia tidak bisa membunuhnya, ternyata adalah seorang ahli tempa yang dapat memurnikan semangat orang Cina. Kekaisaran Suanyang, apakah benar-benar luar biasa? Yu Liang, raja dikalahkan, mati. Zhao Mubai tidak berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menghancurkan pedang, dan Yu Liang tidak melawan. Dia langsung dipotong oleh penembak jitu ini. Panggil, ketika kepala Yu Liang terlempar ke atas, semua orang merasa lega. Tampaknya perang ini dimenangkan oleh mereka. Kakek, bagaimana dengan ketiganya? Zhao Pan tiba-tiba menggunakan tangannya yang gemuk untuk menunjuk ke arah jenius dari 3 kekaisaran yang berapi-api di kejauhan. Jenius dari 3 kekaisaran yang berapi-api telah takut dengan pemandangan ini, dan kaki Suanjing yang sebenarnya telah dipenggal. Kekaisaran yang ganas, selesai. Bunuh. Zhao Mubai berteriak dingin. Dengan perintahnya, ada seorang pria kuat di tengah dunia nyata yang membunuhnya. Ketiga jenius itu juga menyerah dan langsung terbunuh. Panggil, itu tidak mudah. Aku tidak menyangka kali ini akan menjadi kemenangan besar bagi kita. Zhao Chongguang menghela nafas lagi. Jangan katakan itu, bersihkan kekacauan itu dulu. Zhao Mubai berkata, itu adalah lambaian tangan, semua mayat di tubuh dikumpulkan bersama. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba menerbangkan burung peng yang besar, dan semua orang menoleh dan tampak sangat serius. Ling Dapeng adalah utusan Ling Xiaofu. Seru Zhao Chongguang. Kali ini, dia dapat yakin bahwa dia adalah utusan Ling Xiaofu, karena seluruh wilayah timur, hanya Ling Xiaofu yang memiliki dapeng seperti itu. Dapeng ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia terbang ke kepala semua orang dan kemudian perlahan turun. Seorang pria berusia 30-an melompat dari belakang dapeng dan melihat tubuh tanah itu. Dia bertanya dengan aneh, apa yang terjadi? Duta besar, kekaisaran yang ganas, menemukan seorang penguasa kekaisaran angin hitam, berpura-pura menjadi seorang duta besar, ingin membunuh semua orang di kekaisaran Suanyang saya, tetapi konspirasi itu tidak berhasil. Zhao Mubai menjelaskan, dia merasa bahwa pria di depannya juga seorang pria sejati, dan dia bahkan lebih tinggi darinya. Oh, pria itu sedikit terkejut, kekaisaran angin hitam. Berpura-pura menjadi saya, apa namanya? Sepertinya disebut Gao Yang. Zhao Mubai menjawab bahwa ini adalah apa yang dia dengar dalam pertempuran Fang Kai. Gao Yang, hei, berani sekali. Pria itu berkata dengan dingin. Ling Xiaofu, tetapi mendominasi timur, tetapi ada orang yang berani berpura-pura, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Sekarang kekaisaran api semuanya mati, maka ketiga tempat penilaian akan memberimu kekaisaran Suanyang, yang mana 3? Pria itu berkata, pada saat ini, Ye Xuan memimpin dan keluar, dengan hormat mengepalkan tinjunya, saya telah melihat duta besar. Pria itu meliriknya dan sedikit terkejut, saya tidak menyangka kekaisaran tingkat rendah, itu akan menjadi bakat seperti itu, tidak buruk, lemak kecil ini juga baik-baik saja, yang ketiga adalah usianya agak besar, tetapi juga memenuhi standar.
Utusan, kapan mereka? Zhao Mubai bertanya. Pergilah sekarang, naiklah. Pria itu berkata, dia melompat ke belakang Ling Xiao Dapeng. Ye Xuan saling memandang dan melompat. Apakah ada yang ingin dikatakan? Pria itu berbalik untuk bertanya pada Ye Xuan Dao. Tidak ada. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Pria itu melanjutkan, baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu ke Ling Qiao. Jika kamu belum lulus penilaian dan masih hidup, aku akan mengirimmu kembali. Ketika dia selesai, itu adalah tembakan dan Dapeng terbang langsung. Ye Xuan agak tidak berdaya. Pria ini tampaknya tidak percaya pada mereka. Atau apakah terlalu sulit untuk dinilai? Melihat Ye Xuan 3 orang membawa Ling Xiao Dapeng untuk pergi, Zhao Mubai dan yang lainnya juga melihat sebentar. Ayo pergi, saatnya mengemasi kerajaan api. Titik. Ling Xiao Dapeng mulai terbang ke Ling Qiao. Pria itu duduk di belakang Ling Xiao Dapeng, menghadap 3 orang Ye Xuan, dan bertanya, siapa nama kalian bertiga? Ye Xuan, Zhao Pan, Jiang Xian. Baiklah, nama saya Mo, dan Ling Fufu melindungi hukum. Pria itu pertama-tama memperkenalkan dirinya dan kemudian berkata, selanjutnya, saya akan mengirim Anda langsung ke rumah Ling Qiao untuk berpartisipasi dalam penilaian. Namun, penilaian ini sangat kejam, karena saya ingin para elit berada di rumah Ling Qiao. Berikut adalah beberapa poin yang harus saya jelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saat itu juga, dan Anda tidak akan ketinggalan zaman. Pertama, tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam penilaian, Anda harus melakukan tes bakat. Anda dapat melewati Ye Xuan, Zhao Pan dapat menjadi kuat, sedangkan untuk Jiang Xian, saya tidak dapat menjamin apakah saya dapat berpartisipasi dalam penilaian. Suaranya belum turun, Jiang Xian adalah pertanyaan kosong, mengapa? Saya berkata, saya seorang elit di Ling Qiao, berapa umur Anda? Mo bertanya, 22, sangat enggan, bahkan jika itu adalah puncak semangat sejati dari pemuda berusia 20 tahun, mustahil untuk lulus. Tentu saja, ini tidak pasti, kecuali jika Anda memiliki sesuatu yang luar biasa, khususnya, ketika Anda berada di sana, Anda akan tahu. Mo meminta untuk tidak menjelaskan lebih lanjut, dan melanjutkan, poin kedua adalah bahwa pertempuran penilaian dibagi menjadi beberapa kubu. Anda berafiliasi dengan dinasti Tang. Mengapa dinasti datang? Zhao Pan bertanya. Mo meminta untuk menjelaskan, kami berada di wilayah timur, kecuali untuk rumah Ling Qiao, yang telah dibagi menjadi 4 bagian oleh 4 dinasti, dan Anda termasuk dalam dinasti datang. Apa gunanya kubu? Zhao Pan terus bertanya. 4 kerajaan wilayah timur, selanjutnya adalah bermain melawan dinasti, total 2 permainan. Misalkan Anda kalah dalam permainan pertama, permainan kedua juga kalah, maka Anda hanya dapat memasuki rumah kuning di Ling Qiao saya. Saya memiliki total surga dan bumi di 4 rumah Tianshu, yang terbaik dari Tianfu, dan itu juga merupakan inti dari pemerintahan Ling Qiao saya. Tempat kedua adalah rumah kedua. Yang terburuk adalah rumah Huangzi. Setelah mendengarkan penjelasan Mo Wen, ketiga orang Ye Xuan juga langsung mengerti. Yang mengatakan, jika kita memiliki 2 pertandingan berturut-turut di dinasti Tang, kita akan memasuki rumah surga. Ye Xuan berkata perlahan, tidak buruk. Mo bertanya mengangguk dan melanjutkan, ketiga, penilaiannya sangat kejam, tidak ada seorang pun, jadi Anda harus bersiap. 10 tidak menyelamatkan 1. Setelah mendengar ini, hati Ye Xuan juga bergetar. Persaingannya benar-benar sangat ketat. Bagaimanapun, ada elit dari semua kekaisaran, dan ada jenius super dari dinasti. Jalan menuju Ling Xiaofu sangat membosankan. Setelah meminta jawaban atas pertanyaan Ye Xuan pada hari pertama, saya menutup mata dan mulai berkultivasi. Dia duduk selama 10 hari, dan dia tidak berkedip. 10 hari kemudian, Ling Xiao Dapeng juga terbang ke serangkaian gunung. Wow, aku baru saja masuk, aku hanya merasa bahwa roh sejati dalam tubuhku sudah dekat. Aku bisa memperkirakannya dalam 2 hari. Zhao Pan berseru. Petik 2, aku juga. Jiang Xian mengikuti. Adapun Ye Xuan, meskipun dia juga merasakan kekuatan besar dunia, dia tidak merasakan apa-apa karena dia ditingkatkan dengan menelan. Pada saat ini, Ling Xiao Dapeng tiba-tiba jatuh, dan akhirnya jatuh di ruang terbuka yang luas. Pada saat yang sama, Mo meminta untuk bangun. Ayo turun, jangan meminta untuk melompat langsung ke tanah, katanya.
Yesuan 3 orang mengikuti dan melompat. Ikuti aku, pertama-tama uji bakat untukmu. Mo meminta lambaian, Ling Xiao Dapeng dikosongkan, dan kemudian menghilang di bagian akhir. Yesuan mulai melihat-lihat dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa, mirip dengan sekte biasa. Dia dan Zhao Pan mengikuti Mo untuk berjalan sebentar dan akhirnya memasuki sebuah aula. Tidak ada yang lain di aula, hanya seorang lelaki tua yang duduk bersila di tanah, dan di depannya, ada batu putih besar seperti bola sepak. Para tetua, aku membawa orang-orang kembali, tolong beri mereka ujian bakat. Mo meminta untuk pergi, dengan hormat berkata. Mendengar ini, lelaki tua itu membuka matanya dan menyapu Yesuan dengan sepasang mata berlumpur. Dia berkata, satu persatu, letakkan tanganmu di batu ini. Jiang Xian, kau duluan. Mo bertanya di samping. Sepanjang jalan, hati Jiang Xian sangat malu, karena Mo bertanya bahwa kualifikasinya mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian. Dia sangat tidak puas, tetapi dia sedikit lebih tua. Tetapi sekarang setelah mereka semua datang, itu naga atau ular Yesuan duduk dengan lututnya dan meletakkan tangan kanannya di atas batu. Kemudian, terjadi perubahan. Tiba-tiba berubah menjadi hijau dan berkedip. Luar biasa, rendah, hampir tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian. Kata lelaki tua itu. Panggil. Mendengar kalimat ini, batu besar yang tergantung di hati Jiang Xian juga jatuh. Zhao Pan, Mo bertanya dengan samar. Pada saat ini, ketika berubah menjadi hijau, batu itu kembali menjadi putih. Kemudian, Zhao Pan juga duduk dan kemudian mengangkat tangannya. Masih hijau, tetapi berkedip 2 kali. Medium luar biasa, oke. Orang tua itu berkata dengan dingin. Meskipun saya tidak mengerti apa itu, Zhao Pan juga membuka mulutnya dan tersenyum, lalu bangkit dan berkata, Yesuan, lihatlah dirimu. Ujian ketiga Yesuan juga langsung duduk, dan kemudian perlahan mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas batu. Mo bertanya juga tidak bisa menahan napas. Ketika tangan Yesuan menyentuh batu putih itu langsung berubah menjadi biru dan kemudian berkedip 2 kali. Oh, medium luar biasa, tidak buruk. Orang tua itu mengangguk puas. Benar saja, itu adalah bakat yang luar biasa. Para tetua, saya ingat bahwa sekolah menengah itu sangat bagus. Apakah Anda sudah dapat menerima rumah Xuanzi? Mo bertanya. Ya, Anda dapat memasuki rumah Xuanzi terlebih dahulu tanpa harus mengikuti penilaian. Orang tua itu mengangguk dan menjawab. Mo bertanya dan berbalik dan bertanya, Yesuan, Anda memiliki kesempatan sekarang, Anda dapat langsung pergi ke rumah Xuanzi. Bagaimana menurut Anda? Rumah Xuanzi. Yesuan mengingatnya. Rumah Ling Qiao memiliki Sifu Xuan Huang Tiandi. Xuan Sifu berada di peringkat ketiga, mengatakan bahwa itu tidak baik untuk didengar, adalah yang kedua dari terakhir. Tetap saja, saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penilaian. Yesuan langsung menggelengkan kepalanya. Selama Anda memenangkan pertempuran di dinasti, Anda dapat memasuki rumah Xuanzi, jadi tidak ada keharusan seperti itu. Mungkin, dinasti Tang memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Dengan Anda, Mo meminta untuk tidak bertanya. Kemudian, Mo meminta untuk mengatur tempat tinggal bagi Yesuan, dan menjelaskan bahwa setelah 3 hari, seseorang akan membawa mereka ke penilaian. Pada saat yang sama, satu hal yang perlu diperhatikan adalah Anda tidak dapat bermain secara pribadi, jika tidak Anda akan didiskualifikasi. Saat ini, di halaman. Sepertinya itu adalah tempat tinggal para penilai di dinasti datang. Saya akan keluar dan menjelajahi angin terlebih dahulu. Setelah Zhao Pan selesai, dia langsung pergi. Diikuti oleh, Jiang Xianhe memutuskan untuk keluar dan berbalik. Sekarang, hanya Yesuan yang sendirian di halaman. Setelah datang ke sini, Yesuan merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Kualifikasinya adalah yang terbaik di Kekaisaran Xuanyang. Tetapi di sini, kejeniusan seluruh timur, kejeniusan kekaisaran tinggi, saya khawatir tidak ada yang lebih lemah darinya, dan mereka lebih tua darinya, yaitu, dia sekarang berada dalam posisi yang lemah. Pada hari-hari awal Zhen Yuan berusia 16 tahun, mungkin jumlahnya lebih sedikit, tetapi mungkin ada banyak puncak di pertengahan abad ke-18 atau ke-19 atau puncak abad ke-20. Sepertinya menghasilkan uang itu bagus. Yesuan memikirkannya. Saat ini, dia masih memiliki ratusan ribu poin melahap, dan pada saat keberangkatan, dia juga membeli banyak bahan dari Zhong Chongguang.
Di tengah semangat, saya khawatir hanya kejeniusan kekaisaran tinggi yang akan ada, kekaisaran menengah jarang, dan kekaisaran yang lebih rendah tidak. Oleh karena itu, dia untuk sementara dapat mengandalkan peningkatan ini. Saya juga sedang naik level sekarang. Selama saya menjual beberapa spirit Tiongkok, diperkirakan saya bisa menerobos ke tengah spirit sejati. Namun, saya tidak tahu kekaisaran mana yang dekat, atau menunggu saudara gendut itu kembali. Yesuan berpikir dalam hatinya. Kekuatannya, lulus penilaian seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi dia memiliki tujuan lain, yaitu, dengan Zhao Pan dan Jiang Xian juga lulus. Dia berpikir sebentar di halaman, dan kemudian tiba-tiba ada sosok yang bergegas masuk. Itu adalah Jiang Xian. Tidak bagus, Zhao Pan mengalami kecelakaan. Jiang Xian berkata dengan kaget. Sebelum mereka berangkat, mereka sudah ditunjuk dan memanggil nama pihak lain. Kalau tidak, jika Anda memanggil Zhao Pan seorang pangeran, Anda pasti akan mengganggu para jenius kekaisaran menengah atau kekaisaran tinggi, bahkan dinasti, karena negara-negara ini juga memiliki pangeran. Melihat Jiang Xian sebagai wakil, Yesuan juga langsung berdiri dan bertanya dengan aneh, apa yang terjadi? Jiang Xian menjelaskan masalahnya melalui itu. Zhao Pan terlalu besar, dan pihak lain berpikir bahwa Zhao Pan telah mencemari matanya. Apakah Anda ingin Zhao berlutut? Setelah mendengarkannya, Yesuan juga merasa luar biasa. Zhao Pan gemuk, tetapi tidak membutuhkannya. Apa pihak lain? Yesuan bertanya lagi. Sepertinya itu adalah kekaisaran tingkat tinggi. Jiang Xian menelan ludah. Petik 2. Bagaimana dengan kekaisaran tingkat tinggi? Secercah cahaya di mata Yesuan, apa yang terjadi dengan kekaisaran tingkat tinggi? Apakah dia bisa bersalah? Saat ini, Yesuan membiarkan Jiang Xian memimpin jalan. Pada saat yang sama, di tempat terbuka. Yang mulia, makan begitu banyak lemak, dan berani datang ke penilaian Ling Xiaofo, itu tidak terlalu memalukan. Orang-orang di kekaisaran yang lebih rendah adalah tingkat rendah, dan diperkirakan tidak ada keterampilan lain selain makan. Jika Anda tidak ingin dihancurkan, Anda akan jujur. Sekelompok anak muda berkumpul dan berteriak. Di antara mereka, ada Zhao Pan yang beratnya mencapai 300 pon. Di depan Zhao Pan, ada juga seorang pemuda berjas brokat dengan 2 pengikut. Bagaimana? Ayahku adalah Marsekal Kekaisaran Angin Hitam. Dia memerintahkan agar Kekaisaran Suanyangmu diruntuhkan. Pemuda Huafu berkata dengan konyol. Pada saat ini, Zhao Pan juga bodoh di sana. Dia tidak menyangka bahwa dia akan keluar dan berjalan-jalan, dan dia akan berada dalam masalah besar. Kekaisaran Angin Hitam adalah kekaisaran tingkat tinggi, dan Kekaisaran Suanyang hanyalah kekaisaran tingkat rendah. Yang pertama dapat dengan mudah menghancurkan kekaisaran tingkat rendah, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Namun, pemuda di depan kostum Cina itu membiarkan lututnya bertekuk lutut. Jika Anda memiliki seorang guru, Anda dapat melakukannya selama Anda memiliki seorang guru. Anda tidak perlu berlutut. Tepat ketika Zhao Pan ragu-ragu, pemuda di Huafu berkata, waktunya habis. Saat berikutnya, jika Anda tidak mau, maka Anda akan menghancurkan saya. Setelah mendengar ini, hati Zhao Pan telah memutuskan. Zhao Pan menggertakkan giginya, lututnya ditekuk, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Orang-orang di sekitar Anda memiliki tampilan yang menyenangkan. Setelah 3 hari, ini adalah pertarungan penilaian. Anda tidak boleh bosan untuk menghabiskan 3 hari ini. Selalu temukan sesuatu yang menyenangkan. Zhao Pan berat, ini hanya penghinaan baginya. Jika Anda dapat menukar tangan orang lain yang tinggi, itu tidak terlalu buruk. Putong, tubuh gemuk Zhao Pan berjongkok di tanah. Hahaha, baik, patuh, karena kamu telah pergi, maka kamu harus bersumpah. Pemuda Huafu tertawa. Pada saat ini, mata kecil di sebelahnya berkata kepada kelas, lebih baik biarkan dia memanggil beberapa kakek. Mendengar ini, mata muda berkostum Cina itu berbinar dan berkata, iya, ini bagus, tetapi Laozi tidak bisa menjadi cucu yang gemuk, kamu, pergi dan terima cucu ini. Benar, ini bagus, tapi aku tidak menginginkan cucu yang gendut seperti ini, kau, pergilah dan terimalah cucu ini. Masih menunggu suaranya mereda, Zhao Pan tiba-tiba mendongak dan melotot padanya. Katakan saja bagus, asal kau membuat keributan, maka ini tidak apa-apa. Namun, sekarang pihak lain tiba-tiba berubah, dan menambahkan syarat yang disebut kakek, yang jelas-jelas memimpin. Hei,
berani menikah denganku. Percaya atau tidak, aku langsung menyuruh orang untuk kembali ke Kekaisaran Angin Hitam untuk memberitahuku, untuk menghancurkan Kekaisaran Suanyang. Pemuda Huafu tiba-tiba marah. Putong. Setiap kali pemuda Tiongkok ini mengacu pada Kekaisaran Suanyang, hati Zhao Pan seperti ditampar. Dunia ini adalah dunia yang kuat, yang lemah dan yang kuat, yang lemah seringkali menjadi permainan yang kuat, bahkan sebuah kekaisaran tidak terkecuali. Baiklah, aku panggil. Zhao Panyi menggertakkan giginya. Tunggu, semua ada yang datang pertama, lalu bersumpah, lalu kakek, apakah kau tahu aturannya? Pemuda Huafu dingin dan dingin. Zhao Pan mengepalkan tangannya dan tubuhnya gemetar. Kali ini, dia tidak membantah, langsung membuka tangannya dan menekannya ke lantai, lalu berjongkok. Puff, dahi Zhao Pan berada di satu benda, tetapi suaranya salah dan kekerasannya tidak tepat. Ini bukan lantai. Dia mendongak dan mendapati dirinya berbaring di telapak tangan seseorang. Ye Xuan. Zhao Pan menatap pemilik tangan itu dan melihatnya. Itu benar, ini hanya tangan Ye Xuan, dia datang tepat waktu. Ye Xuan, yang terlambat, tidak datang terlambat. Dia langsung membantu Zhao Pan dan berkata, "Kakak gendut, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku bangun." Tidak menunggu pembukaan Zhao Pan, ada teriakan marah, dan ada embusan angin. Pemuda berkostum Cina itu marah dan langsung menuju Zhao. Dia adalah pria kuat di tengah dunia nyata. Kaki ini pasti bisa menghancurkan tulang Zhao Pan. Namun, Ye Xuan tidak bisa melepaskannya. Puff, Ye Xuan meraih tangan dan menendang kakinya. "Ayo pergi, kamu sangat berani. Kamu tahu siapa aku." Pemuda berpakaian Cina itu membelalakkan mata mereka. Seekor anjing yang hanya bisa menggigit orang dengan gila. Ye Xuan berkata dengan santai, dan membantu Zhao Pan. "Apa yang kamu katakan?" Pemuda berpakaian Cina itu hampir dengan kasar berjalan pergi. Dia adalah putra seorang marsekal kekaisaran berpangkat tinggi, dan dia sebenarnya seekor anjing, dan dia masih di depan begitu banyak orang. Ini melawan langit. Dia hanya ingin memulai, dan mata kecil di sisi kelas mengingatkannya, "Jangan lakukan itu, ada aturannya." Setelah pengingat seperti itu, pemuda Tiongkok itu juga sekilas, dia tiba-tiba bersuara, "Di sini bukan Kekaisaran Angin Hitam, tetapi di rumah Ling Qiao. Dasar gendut, berikan lututmu padaku, apa kau ingin dihancurkan?" Pemuda berkostum Cina itu melirik dan melanjutkan, "Dan kau juga Kekaisaran Suanyang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Aku adalah marsekal Kekaisaran Angin Hitam. Apa kau tahu bahwa kau memiliki bencana besar? Kekaisaran Angin Hitam." Nama ini, Ye Xuan benar-benar mendengar bahwa, di perbatasan antara kedua negara pada hari itu, Suanjing asli yang menyamar sebagai utusan Ling Xiaofu bukanlah Kekaisaran Angin Hitam. Oh, bagaimana dengan Kekaisaran Angin Hitam, tetapi itu hanyalah Kekaisaran tingkat tinggi. Kau sekarang menginjak lumpur rumah Ling Qiao. Aku ingin melihat seberapa banyak masalah yang kuhadapi. Ye Xuan tidak peduli. Oke, sangat bagus, sepertinya kau berpikir untuk dihancurkan. Pemuda berkostum Cina itu sudah marah. Saat ini, sudah ada hampir 100 penonton yang berkumpul di sini. Dia dihina oleh kekaisaran tingkat rendah di pengadilan besar ini, dan rasa malu ini pun terlontar ke rumah. "Haha," Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Aku rasa kau masih belum terbangun. Ini adalah rumah Ling Qiao. Kecuali kau membatalkan penilaian, kau tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Dan penilaiannya tidak sulit. Bisakah kau hidup kembali menjadi hitam? Kekaisaran angin masih menjadi masalah. Dan, kau adalah orang pertama yang mengambil tindakan, orang-orang yang hadir jelas, selama aku melaporkan masalah ini, maka kau akan didiskualifikasi." Masih menunggu suara itu turun, wajah pemuda Tiongkok itu berubah, dan berkata, "Apakah kau berani?" "Haha, apakah kau panik?" Ye Xuan berkata sambil tersenyum, "Aku tentu saja tidak berani. Tetapi jangan berpikir bahwa kau takut padamu. Jika kau didiskualifikasi, bisakah kau menghancurkan Kekaisaran Suanyang secepatnya?" Ini juga untuk membuat pemuda Tiongkok muda itu sangat yakin, dia benar-benar melupakan aturan sebelum mereka mengambil tindakan. Jika diketahui oleh orang-orang di Ling Qiao, dia pasti akan didiskualifikasi. Bagaimanapun, Kekaisaran Angin Hitam hanyalah kekaisaran tingkat tinggi. Dia bukan seorang kaisar, tetapi putra marsekal. Bahkan jika kaisar datang, dia harus dengan hormat mengikuti aturan, apalagi dia. Baiklah,
Aku pergi dengan temanku, apakah ada hal lain? Jika tidak terjadi apa-apa, pergilah. Ye Xuan membawa Zhao Pan, setelah mengucapkan sepatah kata, dia langsung keluar. Semua orang berani menghentikan mereka. Karena keberanian mereka tidak sebesar Ye Xuan. Bahkan orang-orang dari Kekaisaran Tengah tidak berani mengatakan apapun di depan pemuda Tiongkok, dan Ye Xuan tidak hanya melakukannya, tetapi juga tercengang. Oke, sangat bagus, aku mengingatmu, jika Lin Xirong tidak membunuhmu, aku akan mengikuti nama keluargamu. Setelah meninggalkan tempat yang benar dan salah, Ye Xuan kembali ke kediaman mereka langsung bersama Zhao Pan dan Jiang Xian. Ye Xuan, kali ini kamu. Zhao Pan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Xuan duduk dengan pantatnya. Apakah kamu pikir aku tidak rasional dan membesar-besarkan masalah? Zhao Pan mengangguk. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah tipu muslihat, dia akan baik-baik saja jika dia meneriaki seorang kakek. Meskipun dia dipermalukan, dia lebih banyak dibunuh daripada orang tuanya dan seluruh negaranya hancur. Kamu terlalu naif, mereka jelas bersenang-senang. Bahkan jika kamu seorang kakek, mereka tidak akan membiarkanmu pergi, dan mereka akan terus memanfaatkannya. Kemudian mereka akan memperlakukanmu seperti anjing, atau bahkan memanggilmu sepatu. Setelah Ye Xuan selesai, itu adalah jeda, dan melanjutkan, sekarang, meskipun masalahnya besar, tetapi masih bagus, ini adalah rumah Ling Qiao, jadi dia tidak takut untuk memperlakukan kita untuk saat ini. Selama kita melewati penilaian Ling Xiaofu, bahkan jika hanya rumah kuning, mereka tidak berani memulai dengan Kekaisaran Xuanyang. Setelah Ye Xuan mengatakan ini, Zhao Pan juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran. Tapi, penilaian Ling Xiaofu, tidak ada seorang pun, dan ada banyak orang di sekitar mereka yang benar-benar imajiner. Aku takut, Zhao Pan berkata dengan sedikit khawatir. Kamu tidak menerobos, masih ada 3 hari lagi dari penilaian, dan berusahalah untuk menerobos ke dunia nyata dalam 3 hari ini. Yakinlah, ada aku akan mencoba yang terbaik untuk menjagamu, selama aku memasuki Ling Xiaofu, maka aku akan bersumpah dapat melaporkannya. Ye Xuan berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah, aku sedang berlatih sekarang. Zhao Pan juga membuat keputusan. Karena semuanya telah terjadi, maka kekhawatiran tidak ada gunanya, dan kita hanya dapat membuat terobosan. Selama kita dapat memasuki Ling Qiao, semua krisis akan terangkat. Baiklah, aku punya urusan pribadi. Aku harus pergi jalan-jalan, kau tidak boleh keluar beberapa hari ini. Kata Ye Xuan, lalu pergi begitu saja. Setelah pergi, Ye Xuan bergegas kembali ke tempat dia berada. Saat ini, tempat terbuka itu masih ramai orang, dan pemuda bernama Lin Xirong itu masih ada di sana. Hibrid, beraninya kau keluar. Pemuda Huafu melihat Ye Xuan, dan langsung berteriak keras. Sampah, kau tidak perlu memprovokasiku, aku tidak akan melakukannya. Jangan lupa, kau punya pegangan di tanganku. Ye Xuan menatapnya, berkata dengan dingin. Lalu apa yang kau lakukan, ingin membawa ancaman ini kepadaku? Pemuda Huafu berkata dengan nada bertanya. Dia, benar-benar takut Ye Xuan akan melaporkan masalah itu sehingga dia akan didiskualifikasi. Kau tahu, kali ini dia bisa datang ke Ling Qiao, tetapi juga karena keluarga kerajaan Kekaisaran Angin Hitam tidak memiliki bakat luar biasa tahun ini, jadi kuota diberikan kepadanya. Jika dia diusir, dia tidak akan bisa datang lagi tahun depan. Selain itu, jika hanya Ling Qiao yang masuk daftar hitam, jika hanya dia yang termasuk, jika seluruh kekaisaran termasuk, maka bahkan jika dia adalah marsekal prajurit terakota, dia tidak akan bisa mengambilnya. Meyakinkan, aku tidak sekotor kamu. Ye Xuan mendengus dan tiba-tiba melompat ke dinding dan mengambil pedang dingin dari lengannya. Dia berkata, kamu, aku punya sekelompok roh Tiongkok di sini, apakah ada yang menginginkannya? Ketika ini dikatakan, itu segera menarik perhatian semua orang. Apa, barang-barang Tiongkok? Bagaimana mungkin? Anak ini hanya kekaisaran tingkat rendah, bagaimana mungkin ada roh yang baik? Tetapi nafas pedang di tangannya tampaknya benar-benar roh yang baik. Pergi dan lihat. Segera, seseorang dikelilingi. Kamu benar-benar pedang di tengah pedang. Berapa harganya? Seorang pria muda tidak banyak berpikir, bertanya langsung. Kita bisa bertemu di sini, tetapi ini juga takdir. Ini adalah pedang dingin yang baru saja dibuat. Hanya dijual 500 buah spar. Ye Xuan berkata perlahan. Apa?
500 spar terbaik. Terjadi kerusuhan di antara hadirin. Harga roh Tiongkok memang sekitar harga 500 spar, tetapi harganya selalu tak ternilai. Roh Tiongkok umumnya ditemukan di kekaisaran tingkat tinggi, dan setiap kali mereka muncul, mereka akan dibawa pergi oleh pasukan lokal, jadi kekaisaran tingkat rendah dan kekaisaran menengah juga sulit didapat. Jika kekaisaran menengah ingin membeli ritual gaya Tiongkok, harganya sendiri mungkin menghabiskan ribuan keping spar, dan perlu untuk membeli hubungan, dan harganya mungkin tidak kurang dari 3.000. Namun, sekarang, ada Zongpin Lingi dengan harga murah yang dijual. Kamu tidak akan berpura-pura, kamu hanya kekaisaran tingkat rendah. Bagaimana mungkin ada roh yang baik? Seseorang mengirim pertanyaan, oh, bagaimana dengan kekaisaran tingkat rendah? Apakah kamu tidak mengizinkan kekaisaran tingkat rendah memiliki harta karun? Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum, tiba-tiba meletakkan gagang di depan sisi lain, berkata, lihat tidak, Zongpin Ling ini. Itu persis apa yang aku buat sendiri. Penonton meledak. Orang di depan mereka benar-benar dapat menciptakan roh Tiongkok. Menempa di tengah roh, bagaimana ini mungkin? Tiongkok belum melihat ahli penempa roh Tiongkok. Tapi, pria gemuk itu benar-benar bernama Yesuan. Dewa, pembuat pedang yang ditempa, sudah cukup untuk mengangkat kekaisaran tingkat rendah menjadi kekaisaran menengah. Para penonton saling memandang dan tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Lin Zirong, pemuda di Huafu, tiba-tiba datang, palsu, itu pasti palsu. Nama ini pasti telah diukir olehnya. Apakah kamu percaya? Setelah pengingat seperti itu, para penonton ini memiliki mata yang cerah, dan memang memiliki kemungkinan ini. Anda suka atau percaya, bagaimanapun, ini adalah roh Tiongkok. Yesuan terlalu malas untuk menjelaskan, dan melanjutkan, saya pikir semua orang pada umumnya menggunakan produk berikutnya. Semua orang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Jika Anda mendapatkan roh yang baik, maka kemungkinan lulus penilaian sebagian besar, tidak ada yang mau membelinya. Sekelompok orang masih ragu-ragu. Alat berkualitas baik bernilai banyak uang. Saya di sini. Jika ada yang palsu dalam roh Tiongkok, saya akan bunuh diri saat itu juga. Saya tidak peduli. Hanya ada 10 pedang dingin, tetapi Anda memiliki hampir 100 orang, jadi Anda hanya bisa datang pertama, dilayani pertama, tidak ada seorang pun. Bersedia menjadi burung yang baik. Suara Yesuan sangat keras. Potong. Pemuda berkostum Tiongkok itu tiba-tiba mendengus. Sebenarnya, banyak orang telah mengungkapkan tampilan yang ingin mereka beli. Namun, mereka khawatir setelah mereka membelinya, mereka akan diingat oleh Lin Zirong. Lagi pula, kecuali 3 Lin Zirong, semuanya adalah kekaisaran menengah atau kekaisaran tingkat rendah. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, saya tidak punya begitu banyak spar di arena, bisakah saya menggunakan hal-hal lain untuk sampai di sana? Alam bisa, Yesuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, biarkan aku datang. Seorang pria muda berjalan keluar dari kerumunan, dan kemudian di bawah mata begitu banyak orang, dia mengeluarkan beberapa spar dan harta yang biasa dia kembangkan. Bagus, jumlahnya benar, ambillah. Yesuan langsung mengambil barang-barang di tanah, dan kemudian kehilangan pedang dinginnya. Hei, pemuda itu memegang pedang cahaya dingin dan tiba-tiba menariknya keluar, lalu melihat ke langit. Setelah serangan peningkatan kualitas barang-barang Cina, itu sangat cepat, dan menghilang setelah ratusan meter. Benar saja, itu adalah semangat yang baik, bagus, sangat bagus, hahaha. Pemuda itu sangat gembira, dan dengan semangat yang baik, dia memiliki banyak kesempatan untuk lulus penilaian. Penonton terdiam, mereka meliriknya tanpa sadar dan menemukan bahwa banyak orang menatap mereka dengan mata terbelalak. Pada saat ini, Yesuan mengeluarkan pedang cahaya dingin yang sama dari ruang menelan dan berkata, yang kedua, siapa yang mau? Aku perlu, aku juga, bantu aku. Penonton tiba-tiba menjadi masalah, berteriak dan mencoba membeli satu. Haha, jangan khawatir, aku punya 9 token di sini. Orang-orang yang mendapatkan token membeli sesuai urutan, pergi. Suara Yesuan belum turun, dan ada 9 token yang terbang keluar. Setelah orang-orang muda itu tertegun, mereka dengan cepat menyapu dan mulai bersaing untuk mendapatkan token. Nomor 1, akulah yang nomor 1, pedang itu ada di sini, berikan padaku. Baiklah, ambillah, akulah yang kedua, berikan. No, 3, nomor 3 ada di sini.
Dalam waktu kurang dari setengah menit, Yesuan menjual 8 pedang dingin. Hei, bagaimana dengan token 0,9? Yesuan bertanya dengan sedikit aneh. Orang-orang di bawah saling berhadapan, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan token 0,9. Token nomor 9, itu dihancurkan olehnya. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan kemudian semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, dan akhirnya jatuh pada tubuh pemuda Tionghoa Lin Zirong. Hei, bagaimana denganku? Lin Zirong berkata dengan dingin.